Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi sebagai masyarakat biasa dan masyarakat awam yang mencoba mencermati, melihat lagi kondisi yang ada pada saat ini dalam kehidupan sehari-hari tentang jalannya proses pelaksanaan pemilu yang sedang berjalan dan akan mencapai titik akhirnya. Kita menunggu proses yang akan diinginkan dan diharapkan oleh seluruh rakyat tentang pengumuman yang telah disampaikan KPU. Kami melihat beberapa media sudah menayangkan bahwa pemenangnya adalah paslon-paslon tertentu. Kami sebenarnya juga mencermati bagaimana kondisi-kondisi di masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Mereka tidak terlalu berpikir bagaimana proses di KPU tentang elektoral atau angka-angka hingga diumumkan pemenang. Dan kami sebenarnya tidak juga menampilkan bahwa mana yang menang atau mana yang kalah. Karena memang setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tinggal kita melihat yang mana yang bermartabat dalam proses pelaksanaan pemilu yang kita sudah laksanakan. Mungkin masih panjang perjalanan proses penentuan pemenang karena masih ada permasalahan yang akan disampaikan, yaitu sanggahan-sanggahan, entah itu ke KPU sebagai pelaksana pemilu, bagaimana angka-angka dan hasil yang masuk ke KPU, atau mungkin ke Panwaslu sebagai pengawas jalannya proses pemilu. Dan akhirnya mungkin untuk dibawa ke MK sebagai Mahkamah Konstitusi yang juga sangat mendapat sorotan sejak awal dan sangat tajam untuk dapat menyelesaikan sengketa-sengketa pemilu, baik proses maupun pelaksanaan sebelum pembuktian untuk diumumkan secara resmi. Dan semoga legitimate yang akan memimpin kita, yang akan melaksanakan atau mengemban tugas kenegaraan dan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dari yang sekarang, dengan beban-beban permasalahan-permasalahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan juga tidak kecil beban-beban permasalahan juga sangat berat menghadang di depan. Maka dalam proses tersebut, apakah bisa diselesaikan juga dengan cara-cara yang lebih baik, dengan elegan, agar rakyat dan masyarakat tidak lagi terombang-ambing oleh berita-berita dan permasalahan-permasalahan elit-elit yang ada
di lingkaran maupun yang ada di luar lingkaran yang melihat kondisi ini lebih baik tanpa ada kecurigaan dan hal-hal yang mengganjal tentang siapa yang sebenarnya bisa legitimate untuk memimpin bangsa ini. Karena masyarakat luas tentunya sudah lelah mengikuti percaturan politik, polemik, dan bahkan carut-marut proses dan pelaksanaan pemilihan umum kemarin. Dan sadar atau tidak sadar, masyarakat juga terlibat langsung maupun tidak langsung. Mereka memberikan hak suara, hak untuk memilih. Mereka tidak sadar ikut juga mengikuti kompetisi yang terjadi pada calon-calon atau pimpinan-pimpinan pilihan mereka. Dan juga sadar atau tidak sadar, masyarakat juga terpengaruh kepada jalannya kompetisi yang ada sambil terjadilah beberapa kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan bersama. Proses itu semua melelahkan masyarakat, langsung maupun tidak langsung. Makanya sampai pada proses yang nanti ke MK, Mahkamah Konstitusi, semoga bukan seperti yang disampaikan masyarakat atau elit-elit bahwa MK itu mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. Semoga MK bisa menyelesaikan secepatnya, diputuskan, walaupun putusannya juga tidak menjadi yang lebih baik, tapi bisa dicatat sebagai sejarah bahwa MK betul-betul netral dan bijak. Untuk itu diputuskan secara baik karena bangsa kita adalah bangsa yang besar dan semoga mempunyai pimpinan-pimpinan yang besar dengan legitimate dari masyarakat yang secara beradab. Dan mungkin kita juga menghindari pimpinan ke depan adalah pimpinan yang tentunya juga bisa berperilaku secara beradab. Karena dengan boleh atau mungkin yang akan saling menghujat jika pimpinan kita tidak legitimate atau mungkin ada hal-hal lain yang tetap mengganjal untuk ke depan yang menjadi masih hujat-menghujat hingga bangsa kita yang besar itu atau mempunyai pimpinan-pimpinan yang kita sebut biadab. Karena bahasanya sangat tipis antara beradab dan biadab. Maaf, saya harus sampaikan. Makanya ini tergantung dari penyelesaian baik secara politik yang sehat maupun dengan cara-cara penyelesaian melalui partai mungkin atau mungkin elit-elit yang juga masih beradab. Kita masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat awam, sangat berharap
Semoga permasalahan ini dapat tuntas hingga bisa mengurus negara ini dengan baik, terutama kepada pembenahan iklim ekonomi yang bisa mempercepat pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan yang ada agar masyarakat bisa hidup layak, hidup untuk berusaha, supaya titik ini adalah sangat krusial karena masih memikirkan perut. Mudah-mudahan para elit-elit yang punya kemampuan ekonomi yang cukup mungkin tidak merasakan penderitaan di bawah. Semoga elit-elit bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dan tantangan yang akan datang. Karena persaingan hidup di masyarakat kompetitif yang sangat tinggi, perjuangan. Apalagi kalau kita berbicara percaturan atau global secara luas, persaingan global dunia untuk bersaing agar daya saing kita lebih baik. Tentunya berdampak juga lebih baik. Nah, makanya elit-elit bagaimana memikirkan. Saya ambil awam sebagai awam, bagaimana ekspor ditingkatkan untuk meningkatkan. Tentu ada usaha daya saing kita untuk mengekspor produk-produk kita. Mungkin itu salah satu contoh. Nah, bukan malah kita meningkatkan impor yang ujung-ujungnya mematikan produk dalam negeri. Kemudian membuka kesempatan negara-negara lain untuk masuk. Kemudian impor malah jadi bancakan. Dan akhir-akhirnya korupsi di mana-mana. Juga kepada elit-elit dan kepada pemangku kebijakan. Masalah kemarin bansos yang sangat miris. Ini menunjukkan bahwa perekonomian dan pelaksanaan perekonomian yang seakan-akan malah dipolitisir sehingga menjadi kendala kepada tidak adilnya pelaksanaan pemilu. Ini yang menjadi juga ganjalan karena masyarakat dijadikan objek untuk bagaimana meningkatkan elektoral, meningkatkan suara pada paslon tertentu yang menjadi polemik. Akibatnya perekonomian kita juga pincang karena persediaan beras sangat langka sehingga secara ekonomi, secara pasar beras sulit hingga juga membebani kembali masyarakat. Makanya besar harapan kita dengan jumlah penduduk yang besar yang mungkin dapat gampang dipolitisir. Tetapi bagaimana kita berpikir, terutama elit-elit, dengan jumlah penduduk yang besar menjadi potensi yang besar bagi negara kita.
ini juga menjadi tugas para pemangku kebijakan dan elit-elit yang punya kapasitas dan kompetensi untuk memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Apalagi pemimpin yang baru nanti akan membagi-bagi kue kekuasaan, dan pemangku kebijakan akan membagi-bagi jatah-jatah nih, jatah-jatah menteri, yang semua calon-calon menteri yang akan menjabat pada instansi atau departemen atau kementerian masing-masing. Semoga bisa menguasai bidangnya masing-masing. Bukan karena bagi-bagi jatah menteri sebagai tanda terima kasih koalisi-koalisi kemarin yang sudah berjuang katanya dan mendapat jatah-jatah menteri tadi tanpa dibarengi dengan kompetensi yang baik sehingga menjalankan tugas juga dengan baik. Nah, inilah timbul kroni-kroni yang lebih miris lagi untuk kepentingan kelompok, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya kembali ke bancakan-bancakan dan ujung-ujungnya korupsi di mana-mana tanpa ada yang bertanggung jawab dan tutup mata, tutup telinga, sehingga bangsa ini terus terpuruk karena penyelenggara negara tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga akhirnya kembali masyarakat yang menanggung akibatnya dengan daya beli yang terus merosot, menurun sangat drastis, sangat sulit. Pasti penguasa yang akan menaikkan lagi pajak-pajak di berbagai sektor tentunya. Maka untuk menyelesaikan beban-beban hutang yang sudah banyak menumpuk dari penguasa-penguasa sebelumnya. Nah, inilah penguasa yang tidak pernah berpikir legasi atau warisan atau mungkin sejarah bagaimana nama baik yang telah mereka, apa yang mereka kerjakan sebagai penguasa, akan mewariskan hal-hal yang baik atau cuma mewariskan hutang atau permasalahan. Padahal mereka sudah dipercaya dan diberikan mandat oleh masyarakat. Hingga kita bisa keluar dari kemelut-kemelut yang ada. Makanya kita berharap sebagai pemimpin yang semoga pemimpin kita adalah pemimpin yang besar dan tentunya bisa membawa bangsa dan negara secara beradab agar kita menjadi bangsa yang beradab di mata dunia. Kalau itu mungkin, harapan kami sebagai rakyat dapat terwujud dan menjadi kenyataan. Itu harapan kami. Demikian, semoga bisa didengar oleh elit-elit dan pemangku jabatan dan pemangku kepentingan. Kami sangat berharap, kami titipkan negara ini, bangsa ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan membawa bangsa menjadi bangsa yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.